Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dimanapun Anda berada, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kita sekalian taufik dan hidayah. Allah memberikan ma'unah. Allah memberikan keberkahan kepada kita pada setiap langkah-langkah kita. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba Allah yang senantiasa bisa mensyukuri terhadap nikmat, terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat baik ini saya Al-Fakir Muhammad Idris selalu berdoa untuk saya, keluarga saya, untuk saudara, untuk para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita pada setiap langkah-langkah kita, pada setiap aktivitas-aktivitas kita dalam keseharian kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini, Al-Fakir Muhammad Idris. Mudah-mudahan senantiasa kita dijadikan oleh Allah sebagai saudara di dunia sampai ke alam akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, sebuah keluarga, sebuah rumah tangga itu akan menjadi tentram apabila antara sang suami dengan sang istri selalu terjalin komunikasi, selalu terjalin hubungan-hubungan baik. Baik hubungan yang secara zahir atau hubungan yang secara batin. Dalam hal ini, seorang laki-laki merupakan pimpinan pada sebuah keluarga. Laki-laki adalah merupakan penanggung jawab terhadap semua keluarga. Dari istri, dari anak-anak, dari orang-orang yang berada di rumah tangga itu, di keluarga itu, penanggung jawabnya adalah seorang laki-laki. Laki-laki kedudukannya sebagai pimpinan keluarga. Pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya seorang laki-laki. Qawwamuna adalah merupakan pimpinan, Qawwamunah merupakan penanggung jawab 'alan nisa terhadap perempuan. Artinya seorang laki-laki adalah merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap semua keluarga. Dan apa yang laki-laki itu kerjakan, seorang suami itu kerjakan, nanti juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki di atas wanita ini bukan dalam hal yang sedikit ya. Artinya dalam hal yang sempit. Laki-laki harus bertanggung jawab dalam urusan nafkah misalnya. Dalam nafkah. Baik nafkah secara batin, secara zahir, dan nafkah secara batin. Saudara-saudara pasti tahu apa itu nafkah zahir.
Misalnya laki-laki, seorang suami itu untuk bertanggung jawab, untuk memberi nafkah, untuk memberi makan, untuk memberi pakaian, untuk memberi tempat yang layak terhadap seorang istri, itu wajib. Di samping itu juga merupakan nafkah batin. Apa nafkah batin? Ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Ya, hubungan batin, hubungan intim antara laki-laki dan perempuan itu merupakan nafkah juga. Bahkan Rasul itu pernah menyarankan terhadap seorang pemuda yang masih belum menikah. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah. Hadis ini panjang ya. Cuma saya baca depannya saja agar tidak terlalu panjang pertemuan kita pada saat pagi hari ini. Awalnya hadis ini panjang. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Seperti itu hadisnya kalau kita baca secara panjang. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu di antara kalian, al-ba'ah. Ba'ah itu maknanya adalah memberi nafkah. Nafkah baik secara dohir ya, secara makanan, pakaian, itu nafkah. Atau nafkah secara batin. Nafkah secara batin tentang hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri ya. Itu juga nafkah. Maka akan pincang ya, kalau salah satu nafkah itu berkurang, akan pincang ya. Contoh begini misalnya, ada seorang laki-laki yang cuma memberikan nafkah dohir. Laki-laki itu berusaha untuk memberikan nafkah makan terhadap istri, terhadap anak-anaknya misalnya. Membelikan istri itu baju ya semampunya ya. Dicocokkan dengan penghasilan si laki-laki itu. Membelikan baju misalnya, atau membelikan perhiasan sekedarnya, apa adanya misalnya. Itu laki-laki itu misalnya mampu seperti itu nafkah secara dohir. Sementara yang laki-laki itu tidak mampu untuk memberikan nafkah secara batin, tidak mampu untuk menggauli istri ini misalnya, tidak mampu untuk memberikan ketenangan batin kepada istri, kebutuhan istri secara batin. Itu juga akan terjadi kepincangan, akan pincang, akan tidak terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi sekalipun hubungan intim antara sang suami dan istri itu merupakan hubungan yang sifatnya sirriyah, yang tidak ada satupun orang harus tahu, tetangga harus tahu, tapi itu merupakan nafkah, merupakan kebutuhan. Kalau seandainya seorang laki-laki tidak mampu untuk memberikan nafkah secara batin terhadap istri, dia cuma mampu memberikan nafkah secara dohir misalnya, itu akan terjadi kepinjangan. Bahkan itu bukan hal yang sepele menurut saya, tapi hal yang kecil akan berakibat kepada hal-hal yang lain. Keharmonisan rumah tangga ya, keselarasan dalam hubungan rumah tangga itu akan pincang, akan goyah andai kata seorang laki-laki ini tidak mampu memberikan nafkah secara batin terhadap istri-istrinya. Oleh sebab itu banyak teman-teman saya yang request kepada saya, yang meminta kepada saya. Mereka itu bertanya bagaimana cara mengatasi tentang penyakit ya. Kalau kita katakan penyakit ya bisa. Yang namanya impoten. Ini juga bagus karena berusaha untuk diri kita berusaha bagaimana supaya kita itu menjadi pria yang jantan, suami yang jantan, yang mampu memberikan nafkah secara maksimal memberikan nafkah secara batin dengan maksimal kepada istri. Itu juga pahala karena itu diwajibkan. Itu banyak yang bertanya seperti itu caranya untuk mengatasi impoten.
Ini bukan urusan panjang, ini bukan urusan tegak, ini bukan urusan besar atau kecil, bukan. Kalau misalnya dalam film-film, dalam video-video sebelumnya saya itu selalu menayangkan kalau Anda pengen ukuran yang lebih besar. Nah, ukuran yang lebih besar tentu itunya kan normal, sehat kan. Cuma mau dibikin yang agak besar sedikit, melebihi ukuran besarnya, atau ingin melebihi ukuran panjang. Tapi yang jelas itunya itu kan sehat begitu. Tidak lumpuh total, tidak mati total. Lah, kalau impoten ini bukan urusan memperpanjang, memperbesar, memperotot, bukan. Tapi impoten ini memang sudah tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Artinya sudah mati begitu. Barangnya ada, tapi kemampuan untuk melakukan kepuasan terhadap istri itu sudah nggak bisa bangun begitu. Sudah nggak bisa bangun. Itu adalah penyakit yang paling asal. Yang paling asal. Dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga. Untuk mencegah impoten itu caranya banyak, para pemirsa, terutama saudara-saudara yang selalu bertanya kepada saya. Ya, yang pertama ya, misalnya dengan kita selalu menjaga kesehatan. Ya, kesehatan kita harus dijaga. Ya semampu kita, tidak usah kita itu terapi ke sana menghilangkan biaya banyak, itu tidak usah. Kenapa kita harus terapi? Wong yang kehidupan kita ya cukup untuk makan, cukup untuk minum, cukup untuk memberikan belanja kepada istri ala kadarnya aja. Kenapa kita mau terapi ke hal-hal yang sangat jauh dengan menghabiskan biaya-biaya banyak misalnya? Ya cukup kita pertama menjaga kesehatan, jaga tubuh kita. Kondisi tubuh kita ini harus dijaga. Itu yang pertama. Ya mungkin caranya banyak. Dengan berolahraga yang cukup, dengan istirahat yang cukup, itu mungkin bisa. Kemudian yang kedua, itu kalau Anda ingin sembuh dari impoten ya, sembuh dari impoten dan akan kembali normal, itu harus dibiasakan meminum minuman ya, meminum jamu ya, meminum ramuan yang kita bikin sendiri, yang kelihatannya itu agak remeh. Kenapa orang minum seperti itu kok tidak disembuhkan impotennya oleh Allah? Karena menganggap bahwa barang itu barang sepele. Karena harganya tidak jutaan, tidak ratusan, ya cukup harganya 1.000-2.000 saja. Sehingga menganggap barang itu, obat jamu itu sepele, sehingga begitu minum 1 kali, 2 kali sudah berhenti. Nah itu. Padahal itu adalah sangat bermanfaat, berguna untuk kesehatan tubuh kita, memulihkan stamina kita sehingga kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit impoten ini. Kalau toh umpama kita sudah sudah menderita impoten, itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meminum ramuan yang kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang selalu ada di rumah kita. Artinya kalau kita itu perlu beli, ya beli tidak terlalu banyak mengeluarkan uang. Tapi kuncinya harus kontinu, harus istiqomah, dan ini harus bergilir. Tidak boleh minum sekarang, besoknya berhenti, besok lagi berhenti, minum sebulan lagi, nggak bisa. Harus istiqomah, harus kontinu. Ya, kita aja kalau berdoa kepada Allah tidak boleh cuma 1 kali dalam urusan doa misalnya. Makanya pernah dalam sebuah hadis itu dijelaskan, man talabal karomah utruk fil istiqomah. Barang siapa yang mau mencari karomat dalam artian doanya ingin dikabul oleh Allah, utruk fil istiqomah, hendaknya cari dalam istiqomah, dalam kontinu. Kita jangan bosan. Seperti ini. Apalagi ini mengatasi yang sudah mati. Katakanlah barang itu sudah mati, mau dihidupkan kembali. Barang yang sudah kena impoten itu kan sudah mati, mau dihidupkan, barangnya ada, tapi sudah tidak mempunyai kekuatan sama sekali, sudah loyo. Pengen dihidupkan kembali, pengen ditegakkan kembali misalnya, itu harus sabar, harus istiqomah, harus kontinu kita. Itu caranya, ya di samping kita menjaga kesehatan kita, harus berolahraga yang cukup, harus beristirahat yang cukup, itu kita harus sering-sering minum telur dari ayam, telur ayam. Saya kasih contoh seperti ini.
Ini telur ayam. Ini kan banyak, bahkan kita kadang punya. Kalau nggak punya, kita bisa beli di tetangga. Harganya paling 1.000-2.000. Tidak perlu ratusan, tidak perlu jutaan, tidak perlu. Telur ayam. Tapi saya yakin kalau Anda yang kebetulan kena impoten, itu istiqomah, continue minum ini ya, dengan cara yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Insya Allah, impoten Anda akan hilang, akan minggat. Buktikan ya, dengan syarat harus bersabar, banyak berdoa kepada Allah, dan harus continue dengan telur ayam ini. Anda sediakan setiap minggu dalam 7 hari sekali, setiap minggu telur ayam kampung seperti ini sebanyak 6 telur. Ya, 6 telur. Kalau ini misalnya harganya Rp1.000 seumpama. Kita cukup mengeluarkan uang 6.000. Ya, kita cukup mengeluarkan uang 6.000 cuma dalam kurun waktu 1 minggu. Kita beli telur ayam 6 seperti ini. Nah, telur ayam ini setiap minggunya ya, kita harus setiap minggu mengkonsumsi telur ayam ini sebanyak 6 butir telur ayam. Telur ayam yang 6 itu dibagi 3. Kita minum mulai dari hari Minggu. Diingat ini, telur ayam kalau kita sudah beli telur ayamnya, kita minum, kita konsumsi ini mulai dari hari Minggu. Tapi ini ada anunya, ada temennya, ramuannya juga ada. Kita harus sediakan juga madu ya, madu yang asli, sedikit aja nggak apa-apa ya, secukupnya. Kemudian jahe biasa ya, jahe biasa. Anda ambil jahe yang tidak terlalu banyak, yang sekiranya bisa dipakai untuk 6 butir telur ini. Ini dikerjakan selama 3 hari. Caranya begini, Anda beli telur ini 6 buah, kemudian Anda siapin madu, kemudian Anda siapin jahe. Ini dikerjakan setiap minggu, diawali pada hari Minggu. Anda ambil telur seperti ini, 1. Kan Anda sediakan 6 butir telur itu. Anda ambil 1. Kuning telurnya itu dibuang, ya. Kuning telurnya itu yang diambil, putih telurnya itu dibuang aja. Jadi putih telurnya itu dibuang aja. Yang saudara ambil ini kuning telurnya. Kita sediakan gelas, kita masukkan ke dalam gelas kuning telurnya itu. Pakai telur 1. Setelah itu dikasih madu. Ya, dikasih madu. Setelah kuning telur, 1 butir kuning telur yang sudah Anda letakkan dalam gelas itu sudah dikasih madu, kemudian ambil jahenya. Jahe itu dicuci, dibasuh dengan bersih, kemudian Anda tumbuk sampai halus, sampai menjadi ampas itu. Begitu sudah halus, Anda ambil ya jahe itu yang sudah halus itu, kita peraskan ke dalam gelas yang sudah berisi kuning telur ayam, 1 butir telur diperaskan. Setelah itu Anda bacakan dengan khusyuk, dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu penyakit yang menimpa kepada tubuh kita mampu untuk menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pertolongan Allah, insya Allah kita akan mampu menghilangkan semua macam penyakit, termasuk impoten ini. Sebelum kita meminum kuning telur yang sudah dikasih madu, 1 butir kuning telur yang sudah dikasih madu dan air dari jahe itu, perasan dari jahe itu yang sudah kita tumbuk, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, ya qawiyyu ya matinu. Bacakan itu, ya qawiyyu ya matinu. Berapa kali? 80 kali. Jangan sampai lebih, apalagi kurang. Ini ijazah. 80 kali. Bacakan, ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin. Amalan ini sering kita baca, di belakangnya itu ada ikfini syarrodolimin. Tidak usah diteruskan seperti itu. Cukup ya qawiyyu ya matin. Bacakan ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin sebanyak 80 kali. Setelah itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kuning telur, 1 kuning telur yang sudah ada dalam gelas itu
yang sudah kita kasih madu, yang sudah kita kasih perasan air jahe itu, kita minum. Setelah dibacakan ya qawiyyu ya matin, kita minum. Tuh hari Minggunya. Ini harus kontinu. Besok paginya, ya, hari Seninnya, ya, hari Seninnya. Kan telur yang 6 itu sudah sisa 5. Kita ambil 2. Kita ambil 2 telurnya itu. Jadi hari Seninnya itu pakai 2 telur. Caranya sama dengan yang tadi. Dikupas, diambil kuning telurnya, dimasukkan ke dalam gelas. Ambil lagi 2 kuning telur, 2 buah butir telur. Dikupas, diambil kuning telurnya, putihnya dibuang. Setelah itu juga dikasih madu. Madu yang asin. Setelah itu juga diperasi dengan air jahe itu, kayak yang kemarin, yang hari Minggunya. Nah, setelah itu kita hari Seninnya itu kita bacakan lagi ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin sebanyak 80 kali. Kemarin hari Minggunya kan dibaca 80. Hari Seninnya juga baca 80. Setelah itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, diminum itu 2 buah kuning butir telur ya, yang sudah diletakkan dalam gelas, yang sudah dikasih madu dan sudah dikasih perasan jahe itu, diminum. Setelah membaca ya qawiyyu ya matin 80 kali, diminum. Itu hari Seninnya. Nah, telur itu kan sudah pertama hari Minggunya sudah berkurang 1, tinggal 5. Ya, tinggal 5. Kemudian dipakai hari Seninnya 2. Berarti sudah yang dipakai telurnya sudah 3. Hari Selasanya telur itu kan tinggal 3. Itu ambil semua, Mas. Jadi telurnya semua kan 6. Hari Senin 1, hari Ahad 1, hari Senin 2, hari Selasa terakhir itu 3. Telur yang 3 itu juga diambil hari Selasanya. Sama caranya, dikupas, dibuang putih telurnya, diambil kuning telurnya, kita satukan dalam gelas. Ambil lagi, kan 3 hari Selasanya. Dikupas, dibuang putihnya itu, diambil kuning telurnya, dimasukkan. Ambil lagi, kan 3. Seperti itu. Setelah 3 kuning telur sudah masuk, kumpul dalam gelas, kita kasih madu. Seperti hari Minggu dan hari Seninnya. Seperti 2 hari kemarin itu. Kasih madu. Setelah itu, kita kasih perasan airnya jahe itu. Setelah itu dibacakan lagi. Dibacakan asma seperti yang tadi. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Berapa? Banyaknya sama. Jadi harus sama. Senin, Selasa, Ahad, Senin, Selasa. Harus sama. Cuma bedanya ya telurnya itu banyak telurnya. Kalau yang Minggu itu 1, kalau yang Senin itu 2, jadi 3 semua. Kalau yang Selasa itu 3, jadi semuanya telurnya itu 6. Ini dikerjakan setiap minggu, ya, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, selama 3 hari. Ya, pas kita berhenti, kita kerjakan lagi minggu depan, dimulai dari hari Minggu juga, Minggu, Senin, Selasa. Kita berhenti, kita kerjakan minggu lagi, dimulai dari hari Minggu lagi, Senin, Selasa, sampai penyakit impoten yang kita derita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan cara ini, dengan obat jamu tradisional ini yang gampang kita cari, kalau perlu kita tidak usah beli, tidak perlu ngeluarin duit yang amat sangat banyak, tapi dengan kontinu, dengan rutin, dengan istiqomah, disertai dengan asma yang tadi ya qawiyyu ya matin, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, impoten yang kita derita akan sembuh dengan secara total. Perlahan-lahan maka impoten yang kita derita itu akan hilang. Artinya kejantanan kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak usah berkecil hati. Yang saudara-saudara saya yang kebetulan ada penyakit impoten, tidak usah berkecil hati. Dicoba cara ini. Insya Allah berkah. Insya Allah Anda akan lepas dari semua penyakit impoten yang menderita kepada Anda. Mudah-mudahan usaha kita usaha kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sedikit yang saya sampaikan ada manfaat, ada gunanya, terutama bagi saudara-saudara saya yang kebetulan mengidap penyakit impoten ini. Mudah-mudahan kita semua, saudara semua,
kaum muslimin dan muslimat senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga keluarga kita, istri kita, semua orang-orang yang ada dalam keluarga kita, utamanya istri kita, keluarga kita, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang hilaf, kata-kata yang salah. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.